Pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah Lembaga Bantuan Hukum di Pekanbaru ini didirikan, Pak? Ya, sebenarnya kan LBH Pekanbaru itu berdiri di tahun 2005, cabang yang ke-15 dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Jakarta. Nah, sedangkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu didirikan pada tahun 70-an gitu ya. Nah, itu pada tahun 2005. Direktur utama itu adalah Bang Hendisa Secen. Nah, baik Pak, pertanyaan yang kedua, apa komunitas lembaga hukum ini memiliki cabang lain di Pekanbaru? Kalau di Pekanbaru sebenarnya bukan cabang ya, namanya pos. Di aturan yayasan itu harusnya pos. Kalau misalnya di satu provinsi itu ada beberapa LBH yang menempatin di kabupaten. Di Riau sendiri belum ada cabang, belum ada pos ya, pos LBH. Oh, berarti baru di sini, Pak? Ya, kita harusnya yayasan tuh punya 17 cabang seluruh Indonesia yang domisilinya di ibu kota provinsi kan. Salah satunya kalau di Sumatera itu ada Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Lampung, Palembang. Jambi belum, Bengkulu kan. Nah, itu cabang-cabangnya semua provinsi itu ada LBH di bawah yayasan. Nah, itu kalau misalnya belum ada. Riau, kalau Kabupaten Inhil itu belum ada cabangnya. Jadi kita lingkup kita adalah satu provinsi. Selanjutnya, apa yang membuat lembaga bantuan hukum ini penting dan apa tujuan mendirikan lembaga bantuan ini, Pak? Ya, lembaga bantuan hukum kan sejatinya itu didirikan di tahun 70-an dan didirikan oleh Bang Ananduino Nasution. Bang Buyung mendirikan itu karena melihat ketidakadilan terhadap masyarakat miskin yang berhadapan oleh hukum. Jadi kayak ada ketimpangan ketika orang miskin berhadapan oleh hukum, kemudian dia tidak memiliki haknya, yaitu didampingi oleh pengacara. Kemudian Bang Buyung itu berinisiatif pada Kongres Peradin waktu itu mendirikan namanya LBH Jakarta awalnya, yang tujuannya untuk memberikan hak terhadap masyarakat miskin yang berhadapan hukum, termasuk yang kasusnya kasus pidana, pencurian dan lain-lain. Nah, tujuannya ya jelas ya, memberikan hak bantuan hukum secara gratis oleh masyarakat miskin tanpa dipungut biaya. Apakah ada perkembangan yang dicapai oleh lembaga bantuan hukum ini dalam mencapai tujuan di setiap waktunya atau tahunnya gitu? Tujuannya awalnya kan mendampingin atau memberikan hak pada orang yang tidak mampu kan. Kemudian berjalannya waktu terjadilah pergeseran, ketimpangan dan ketidakadilan itu nggak hanya dirasakan oleh orang yang tidak mampu, tetapi orang yang akses hukumnya terbatas, seperti masyarakat adat ya, terus kelompok guru itu akses terbatas, sehingga tujuan YLBHI dan LBH Pekanbaru itu tujuannya yaitu mendorong kebijakan agar kebijakan itu adil. Nah, itu tujuannya. Kalau kita namanya juga bantuan hukum bagi orang miskin, tujuan itu tercapai ketika negara itu adil terhadap orang miskin, terhadap masyarakat adat dan kelompok-kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Apakah ada persyaratan kepada korban ketidakadilan untuk mendapatkan bantuan hukum ini, Pak? Nah, syaratnya gini, dia jadi korban, dia kelompok minoritas, terus mendapat ketidakadilan karena dia buta hukum, dan satu lagi dia miskin secara ekonomi. Nah, kalau biasanya yang datang ke sini karena kita kerjasama dengan Menkumham, jadi orang yang bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis itu
orang yang yang sudah ada surat keterangan tidak mampu. Itu karena kita bekerja sama dengan Kemenkumham. Tapi secara umum masyarakat datang, contohnya perempuan, dia mendapat kekerasan seksual, kemudian dia orang yang dikatakan mampu secara ekonomi, karena dia perempuan dan kondisinya lemah dan kemudian mendapat pelecehan seksual, itu kita dampingin secara gratis. Nah, karena fokusnya LBH itu fokusnya terhadap demokrasi, terhadap kasus-kasus korban kekerasan seksual, maka pelaku datang ke sini kita tolak. Tapi kalau korban kekerasan seksual kita dampingin. Terus kelompok minoritas agama, terus kelompok minoritas gender, yang terakhir itu adalah kelompok buruh dan masyarakat adat. Nah itu, selebih dari itu kasus-kasus kayak seperti illegal logging, terus kasus-kasus korupsi, kita tolak. Jadi syaratnya secara umum adalah orang yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya, terus kemudian orang yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Sebenarnya selama ini sih kendala kita itu jarak ya, karena kalau misalnya di luar kota kita harus prepare beberapa jam. Terus kasusnya itu tiba-tiba hari ini ditangkap. Nah kendalanya itu kita nggak bisa langsung datang kemudian waktunya pas, sehingga itu merupakan kendala yang kita hadapi. Jarak ya, jarak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Nah selebihnya itu kendala lain ya, karena kita ini mendamping masyarakat adat ya, dan kita hukum walaupun mereka secara ekonomi juga memang ya. Nah kemudian mereka dirampas tanahnya oleh perusahaan. Nah kendala satunya itu ya, lawan-lawannya itu adalah orang-orang yang memiliki power yang besar. Apakah ada kegiatan lain yang dilakukan, Pak? Nah, selain memberikan bantuan hukum, kita memberikan namanya pelatihan hukum, penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita harap LBH ini bukan sebagai pemadam kebakaran, tapi LBH sebagai wadah untuk memberdaya masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengadvokasi ataupun mengurusin kasus sendiri tanpa harus adanya lawyer. Jadi tujuan LBH sebenarnya didirikan untuk supaya masyarakat yang di ujung sana itu paham hukum, kemudian dia tidak didiskriminasi, terus tidak mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh aparat penegak hukum. Nah itu kita memberdaya masyarakat supaya dia bisa mengadvokasi diri sendiri. Membantu dia menjadi kepala. Itu lembaga legislatif.
dan agen tersebut tidak memiliki suara ketika di pengadilan Pak, maka lembaga inilah yang menjadi wadahnya Pak. Oh, sama dengan warna baju Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Wanita maju ya.